Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Setiap apa yang akan panjenengan lakukan, bentuk kehendak apapun, pasti di dalam hati sampean itu ada satu bisikan. Apakah bisikan itu menuju satu tujuan dunia? Apakah bisikan itu menuju satu tujuan akhirat? Apakah bisikan itu menuju terhadap makhluk? Atau apakah bisikan itu menuju pada Allah? Hal itu dikembalikan dengan adanya barzakhun atau dinding dalam hati ini atau tidak. Dalam kitab Hikam pasal 9 itulah yang disebut warid. Apa warid itu? Bisikan di dalam hati yang endingnya itu iman terhadap Allah, apakah iman terhadap selain Allah? Apakah warid itu akan mengajakmu untuk pada Allah? Apakah warid itu akan mengajakmu terhadap selain Allah? Hal itu tergantung di dalam hatimu, masihkah ada barzah atau tidak? Masihkah ada dinding atau tidak? Sehingga di dalam istilah hikam, warid itu ada kalanya dari iblis, ada kalanya dari Allah. Itu. Apakah warid itu parane songko Allah? Apakah warid itu parane songko nafsu alias iblis? Bermacam-macam kehendak yang ada di dalam hatimu yang nantinya akan menjadi satu bentuk tindakan jasad, iku awal-awal didahului warid, bisikan. Bisikannya cuman luru, cuman ada dua. Bisikan di sini adalah apakah songko Allah, apakah songko iblis utawa setan. Ini nanti kita bahas, kita bongkar
keadaan hati manusia. Bapak Ibu, manusia terdiri dari dua golongan, satu ahli hijab, dua ahli suhu. Allah ciptakan manusia, di sini ada yang menjadi ahli hijab. Allah juga menentukan di sini golongan yang kedua adalah ahli syuhud. Dalam bahasa umum, golongan manusia itu ada yang ingkar. Ingkar berarti ahli hijab. Orangnya disebut kafir, kelakuannya disebut ingkar. Ingkar terhadap apa? Ingkar terhadap ajaran Allah untuk kembali pada Allah. Gak gelem mbak, tidak mau dia kembali pada Allah. Mesti kembali kepada nafsu. Karena ruhnya itu terbuai dengan kesenangan dunia. Ngaji nega bab masalah jadi wong sugih moh, ngaji kok dibimbing melarat ya apa moh. Tapi jikalau dihadapkan cara untuk jadi wong sugih, semangat wis. Masih ada ya apa digoleki. Dicari. Ngaji babakan Anda biar jadi orang sakti berkaromah. Kau boleh Pak. Ndelusup ya digoleki. Subhanallah. Itu kebanyakan karakter manusia, khusus ahli hijab. Dihadapkan ajaran yang menghindar dari perkara kesenangan dunia, nggak mau. Kat biyen ngaji ning Jaya Baru ora tau sugih, malah dilokno wong. Ekonomi gak tambah maju, bisnis gak tambah maju, tambah hancur. Gak seneng. Subhanallah. Tapi tatkala diajarkan, dihadapkan ajaran yang ajaran itu ngepi'i di makom muhadharah ambek mukasyafah, semangat Pak, pol semangat. Ben barokah yo dunyamu, amin. Alhamdulillah, barokah tenan Pak. Kula sepanjang ngaji nang sampeyan niku alhamdulillah. Biasa ibu purian gak dadi purian. Kula sampean gawane amalan, bahkan bojo kula niku ngongkon-ngongkon rabi maneh. Bisnis kula, toko kula, dodolan kula tambah sae. Cocok amalian teng kula. Pengusaha tambah wapi, cocok Pak. Iki karakter ahli hijab. Padahal Allah dawuh wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Janganlah kau menyeret, menarik selain Allah itu dalam hatimu. Janganlah hatimu kau penuhi, kau isi dengan perkara selain Allah.
Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Jangan. Quran lho dulur iki, Quran. Tapi mengapa manusia yang tergolong di ahli hijab karaktere ngono? Iku sebuah proses. Kita dulu seperti itu. Selanjutnya Allah juga menggolongkan manusia itu sebagai ahli syuhud. Dikatakan ahli syuhud, hatinya sudah tidak ada lagi namanya barzah, dinding tutup. Tapi tatkala itu datang selalu bersihkan, datang bersihkan, datang dibersihkan, datang dibersihkan, begitu seterusnya. Bapak Ibu, bicara warid, bisikan sing lembut ning ati sampean. Tatkala warid itu masuk di dalam hatinya ahli hijab, mesti teko nafsu. Baik perilaku apik utawa elek, iku nafsu bertengger di dalamnya itu. Contoh, apik sholat. Nafsu iku ngekei semangat, Pak. As-sholatu waktiha, kalau sholat iku tepat waktu, kayak semangat. Akhirnya jasad iki mau sholat tujuannya yang golek ganjaran. Jasad mangan sebabnya goleki wareg, ngilangi lapar. Jasad minum, yang dicari itu menghilangkan dahaga. Jasad kumpul bojo lanang bojo wedok, sing digoleki kepuasan, kenikmatan. Jasad. Begitu juga ruh. Ahli hijab itu mengikuti apa yang dituntut oleh jasad. Iku ruh, Pak. Karena apa? Karena ruh itu telah terbisiki oleh nafsu atau warid, yang warid iku minas syaiton. Bukti nih, bukti. Kalau iku teko setan. Memaksa hatimu atau ruh untuk beriman terhadap selain Allah. Contoh, sampean dahar, mesti ati sampai ki nontok makhluki. Iman aku warek sebabnya mang. Jelas yakin yang menjadikan basah pakaianku karena air hujan ini. Loh, hati dipaksa oleh nafsu untuk beriman selain Allah. Nggak bisa, Pak. Hati ini ada satu koneksi sambung rasa menyang Allah, nggak ada. Nggak bisa, Pak. Kalau sebuah ilmu teori paham, la haula wala quwata illa billah paham. Kalau semua itu yang miliki adalah Allah. Tapi ketika saat hal itu terjadi prakteknya nggak bisa mengatakan atau beriman terhadap Allah, atau ada koneksi antara ruh dengan Allah, nggak ada. Karena apa? Terhijab.
Nabi. Terdinding. Itu bukti kalau segala tindakan zahiriyah yang asalnya di dalam hati yang disebut kehendak, sebelum kehendak bertenggerlah setan yang membisiki. Coba ketika sholat Jum'ah, biasa anak kecil-kecil itu di belakang, rawame, biasa ngoten niku. Anda ketika sholat atau jadi makmum atau jadi imam, terdengarlah suara anak kecil yang di belakang rawame royoan, mbuh royoan apa kono. Gak mungkin ahli hijab itu bisa ada koneksi sambung rasa langsung nang Allah, nggak bisa. Mesti beriman terhadap sing rame itu anak kecil. Itu pasti, Pak. Berarti warid yang ada pada ahli hijab itu mesti setan. Baik tindakan kehendak dan tindakan itu bermaksiat lebih-lebih atau taat secara syariat, tetap warite iku setan. Bukti nih, hati beriman terhadap makhluk, asyhadu berhenti di la ilaha, tidak bisa ke illallah. Iki ahli hijab. Yang kedua, Allah ciptakan itu insan golongan ahli syuhud, golongan di mana dia ada koneksi sambung rasa terhadap hidup di segala hal bentuk kehendak dan segala hal bentuk di lapangan atau yang terjadi. Beliau-beliau ini Bapak Ibu, sebelum menjalankan kehendak di dalam kehendak itu bertengger yang namanya warid. Warid ini mesti songko Allah, artinya warid yang bertengger di atas kehendak daripada ahli syuhud iku mesti minallah. Buktinya ketika saat jasad ini di lapangan atau menjalankan satu kehendak, ada koneksi ruh terhadap Allah, otomatis imannya itu tidak terhadap selain Allah, atau imannya hanya terhadap Allah. Hidup itu yang kumaksud. Dua golongan yang berbeda ini Bapak Ibu, saat di dunia inilah yang dimaksud dalam satu ayat, barang siapa saat di dunia itu tidak bisa masuk di dalam alam akhirat, maka jangan harap ketika dia setelah meninggal itu mengalami bisa ke alam akhirat pada hakikatnya. Dalam arti, barang siapa saat di dunia dia belum bisa masuk di dalam surga Allah hakikatnya, maka di akhirat pun jangan harap Anda bisa masuk pada surganya Allah. Bapak Ibu, yang namanya warid iki bermacam-macam. Warid iki bermacam-macam.
sesuai dengan macam-macamnya kehendak di dalam hati panjenengan. Oleh karenanya Syekh Ibnu Athaillah telah menjelaskan di pasal 9 terkait warid yang ada di amal atau di akhwal. Tanawwa'at dadi werna-werna apa ajnasul a'mali, piro-piro maceme piro-piro amal. Amal iku mau macem-macem warnane. Ada amal sholat, zakat, poso, haji, sedekah, mergawe, bekerja. Amal itu bisa makan, bisa minum, seluruh apa yang dilakukan anggota jasad itu disebut amal atau amal. Amal. Wis gak kena dihitung mungkin. Wong namanya kita dulinan bermain kelereng itu yo amal. Kita sekak yo amal. Kita utek-utek HP yo amal. Apalagi kita suami istri hajat yo amal. Bermacam-macam amal yang dihadapkan kita sebagai manusia alal amilina ingatase biro-biro wong ahli amal. Tergantung ahli amale kita ada di posisi ahli hijab apa ahli syuhud. Tadi saya katakan amal manakala ada di ahli hijab iku warite mesti ndugi setan. Ini warite ya mesti ikut teko setan iki. Warite dugi syaiton. Walaupun kau sholat lo ya teko setan, teko nafsumu. Iki ahli hijab lo ya, ahli hijab. Warid yang membisiki di situ gak mungkin Pak. Anda diperintahkan untuk apa? Ngadep syuhud nang Allah nggak mungkin. Mesti sampai dihadapno nang ganjaran, nang pahala, nang surga. Itu pasti. Kadang-kadang luwih parah maneh sholat berjamaah ben disawang mara tuwa. Ben disawang calon mara tuwa. Pewarai. Sedekah ning masjid ben dipandang wong. Umumno yo nek gak kok umumnya gak gelem. Diumumno Pak dina Jumat iki, Pak. Bapak Ibu guson nyumbang arto 1 miliar. Ngomongnya tok Pak ya. Wong tulisan ae kok. Alhamdulillah ngoten. Wis muga-muga paringono lancar penggaweane barokah ngono. Maksude ya nang gusone. Lah ngoten mesti ngoten nggih. Gak mungkin sampean sing gak amal didongakno. Gak mungkin. Pengen disawang wong.
akmal. Mesti bisiki teng mriku. Tidak ubahnya ngaji ngeten iki nggih. Kalau kita duduk di ahli hijab, mesti Pak masalah gewayapol ngono. Budale nggo motor Alphard. Pungkasane tengah dalan bosok. Napa? Mogok. Gawaya serbane wis disiapno. Jubahe wis settingane ngoten niku wis. Ya Allah. Wis bali menyang pembahasan yaitu warid. Beragamnya, bermacam-macamnya jenis amaliyah terhadap orang yang beramal. Litanawu'i waridatil akhwal. Iku krono piro-piro maceme, piro-piro warid kang nimbulake piro-piro keadaan. Artinya ini, beragamnya, bermacam-macamnya amaliyah yang dilakukan oleh amilin, orang yang beramal itu disebabkan oleh beragamnya beberapa warid terhadap satu hamba. Contoh, jenengan wau ajenge budal ngaji, iku ono karep ning ati sampean, ono karep, ada kehendak, keinginan untuk mengaji. Ingat, setiap dalam kehendak apapun yang nantinya akan dilakukan di tengah-tengah takdir yang disebut ngaji ini, iku warid bertengger. Warid bisi nang sampean. Kalau waridnya ahli hijab loh ya, ruh ini akan mengikuti apa yang dikarepke oleh jasad. Lah jasad ngetutno karepe ati, lah ati iki bapak ibu mesti mengikuti warid kui. Apa bisikane warid? Mesti terhadap selain Allah. Gak mungkin ahli hijab ngaji rek cek kepethuk Gusti Allah, mboten. Salat rek cek kepethuk Gusti Allah, mboten, tidak. Makan rek supaya bertemu Allah, tidak. Iman di dalam ruh itu akan berkata, makanlah supaya aku menemui kenyang. Sholatlah aku supaya bertemu terhadap pahala atau surga. Gumbul ambek bojoku rek supaya menemukan satu kenikmatan tang mriku. Walaupun itu hanya sesaat. Iku bisikan nafsu, bisikan syaitan niku wonten mriku, yaiku warid minas syaiton. Tapi kalau warid minallah beda apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Bertemu Allah. Jadi kehendak yang ada di dalam hati itu ada semacam warid. Manakala itu ahli syuhud, mesti warid iku mbembeng ngarahno fi sabilillah. Berjalan di atas jalan Allah untuk bertemu Allah, mesti ngono gak ketika. Karena apa? Karena ada
sambung rasa antarane ruh ahli syuhud terhadap Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Yang namanya tali itu yang tidak putus sehingga selalu sambung terhadap Allah. Bentuk dan buktinya sambung, hati sampean iku mesti ngimani yang berperan cuman Allah. Iku berarti warid minallah. Dan ini berlaku hanya pada ahli syuhud. Pertanyaan, Gusti Allah iku jare maha adil, ya. Ndadekno menungso kok siji didelek ahli hijab neraka, siji ahli syuhud surga, lak gak adil iku. Oh, oleh kuwi maca iku dari sisi kacamata. Ya deloken kacamata sisi maksudnya piye? Ngene lho, Pak. Gusti Allah ndeleh golongan manungsa ning ahli hijab iku sebabe dia itu ingkar nang Allah. Bentuk ingkare tidak percaya adanya ajaran dinul haq yang disampaikan untuk mendidik ruh supaya ruh bisa kembali pada Allah, biar gak kegandolan ambek nafsune dhewe. Itu loh dia gak percaya. Akhirnya Allah meletakkan di dalam golongan ahli hijab, golongan yang tersesat kata Allah. Dalam satu ayat Allah mengatakan, barang siapa satu hamba disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menolong. Nggak bisa. Karena apa? Karena keingkaran mereka. Satu. Yang dua, mengapa Allah menaruh golongan insan itu sebagian kecil itu ada di ahli syuhud? Karena dia tidak hanya sami'na tapi wa'atokna. Dia iman terhadap Allah lewat ajaran dinul haq iki mau. Dia percaya sesungguhnya yang berperan hanyalah Allah di segala hal apapun, karena dia menerima ajaran Rasulullah ini. Justru kalau saya boleh jawab, Anda diletakkan ahli hijab si A, Anda diletakkan ahli syuhud si B, iku bentuk sifat adile Gusti Allah. Sifat adilnya Allah. Ngombe kopi ya mesti krasa kopi, ngombe khamr ya krasa khamr. Ya wis, adile Allah wonten mriku. Saged mawon bisa saja manusia ditaruh Allah di ahli syuhud, ahli hijab, dicandak di lebon ahli, bisa saja. Tapi mana sifat adilnya Allah? Enggak ada. Sehingga Allah dawuh, barang siapa satu hamba diberikan Allah petunjuk, maka tidak ada satupun orang yang bisa menyesatkan. Contohnya jenengan masih deoyo apa wong sing ingkar nang awakmu, bojomu gak iso ngalang-alangi atimu kadung iman nang dino tauhid, mboten saged. Paling cara fisik awakmu mensiasati supaya koyok-koyok tidak beriman di jalur hakul iman, koyok-koyok, tapi gak iso, atimu iku nolak, gak iso. Wong ini diancam ayo mas terus ngaji nang Jaya Baru mending pegatan. Ngoten siji wis ndek anak, adik sing wedok iku ya ana kayane ayu pisan. Pira-kira sampean niku gak ketok-ketok enak. Akhirnya ya apa Pak nyun sewu ngaji ngene iki nggawa headset ambek turu ditutupi bantal. Ini jelas ngerungokno ambek guyu dhek.
Ya, baik guyu deh. Hanallah. Laki-laki pun juga begitu, sing wedok wis lenggah, sing lanang malah ngancam. Daerah Kilen niki, daerah kota Kulon pokoknya. Gelek WA kula, Kediri lak kidul, Kilen mriko. Gelek WA kula kok. Kula nek ngaji nang sampean nang Jaya Baru senajan live streaming dicak pegatan. Dipegat. Ngoten. Duka dasare cemburu apa tah duka dasare kumang gak seneng, ternyata tak korek karena imannya gak cocok mengatakan ajaran dinul haq iki sesat. Dikarenakan cemburu lho sing wedok umur 55. Lah gak mungkin ya. Petuk ya gak tahu. Hanallah, ya wis sabar. Ya saiki didongakno ndang cepet. Enggak didongakno cepet oleh hidayah maksudku. Sampeyan niku ndongakno cepet bongko ya apa sih? Kan sudah dikatakan la ikraha fiddin. Kuwi aja sampak mangkel ya. Nek ana umat sing gak gelem nrimo ambek ajaranmu. Nggih, siap. Aja, karena di situ enggak ada paksaan. Masih kuwi dilokno ya apa, ya wis kuwi gak oleh mangkel. Pun kembali pada warid. Kesimpulannya berarti warid iku macem loro. Siji ahli hijab, warite iku mesti nafsu, setan, walaupun kekarepan, tumindak kekarepan iku diterko monggo syariat apik utawa elek, tetep iku sumbere sangka setan. Gak trimo monggo. Wis saiki contoh apik. Sholat apik nggih. Kita bloko suto, artinya jujurlah hati kita. Ketika kita sholat, hati menyembah siapa? Padahal sudah diterangkan hakikate sholat, hakikate kita itu menghadap, melakukan sholat dalam syariat kan menghadap bertemu Allah toh. Tapi mengapa tidak? Ternyata bertemu pasar, bertemu yang lainnya. Itu bentuk bahwasanya apa? Perilaku fisik yang sepertinya apik monggo menungso, monggo Allah itu awon. Sebab sumbere teko warid minasyaiton. Jadi gak iso diterima, Pak. Sebab rumusnya di dalam syariat iku nek apik sangka Allah, nek elek sangka nafsu dalam dirinya. Tapi ayo digerayailah sik ning ati. Jarene awakmu salat nyembah Allah, bertemu Allah. Terus ketika salat hatimu bertemu siapa? Gak bisa ditutupi, Pak, iki. Mesti ketemu selain Allah. Kalau sudah begitu, apakah itu benar? Apakah itu monggo Quran sudah dikatakan benar sholat yang seperti ini? Wis jawab dewe. Aku yakin siapapun kita mengatakan si rusak. Si rusak. Oke. Inilah yang ku maksud. Warid yang bertengger kalau iku minasyaiton otomatis mengajak hati untuk beriman selain Allah yang berperan dalam hal segi apapun. Dua, warid minallah. Ini ahli syuhud. Mesti warid ini mengokohkan, menguatkan, menyuruh, memaksa hatimu beriman hanya pada hidup
yang berperan di segala hal macam apapun. Kayak ngeten iki udan, berhubung nih sore seng, yo mesti suarane banget. Kari warite ning ati sampeyan iki suarane seng apa suarane Allah. Hati awak dhewe dipaksa sopo. Nek minasyaiton mesti nuduh senge. Tapi nek minallah warid iku mesti warid iku menyuruh memaksa hatimu untuk bertemu Allah di situ. Itu loh Pak, yang kula maksud apa dzikir sirul asrar iku gecok ono sing rapet mungguh kekuatan di dalam dirimu masing-masing. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang bisa kami sampaikan terkait bermacam-macam amal iku disebabkan karena bermacam-macam banyaknya warid di dalam hati. Lah bermacam-macam warid yang masuk itu cuman ada dua, minasyaiton kalih minallah. Minasyaiton mesti masuk di jalur ahli hijab, minallah iku mesti masuk di jalur ahli suhud.